Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, kita masuk di hari yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada di dalam penerimaan yang terbaik. Insya Allah kita akan bahas di episode yang keempat ini. Ini sangat penting sekali karena akan kita membahas terkait dengan adab dan sunnahnya. Jadi dimohon silahkan siapkan catatannya ya, nanti supaya mudah nanti ada ingatan dan juga mau diamalkan pun kita bisa lihat catatan. Nah, apa saja di antaranya ya? Minha ma huwa wajibun. Nah, di antaranya ada yang wajib. Wa minha ma huwa mustahab. Nah, dan di antaranya ada yang sangat dianjurkan. Famin dalik, di antaranya apa saja? Yang pertama ya, fal awal al-hirsu ala suhuri wa ta'khirihi. Bersungguh-sungguh dalam sahur dan mengakhirkannya. Nah, ini anjurannya untuk sahur. Jadi kita tuh jangan terlampau kuat lah, terlampau soleh lah, sehingga kita menahan tidak sahur. Kita mah nggak mau sahur. Jangan, harus sahur. Karena sahur itu bagian dari sunnah, bagian yang sangat dianjurkan. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya tegukan air, walaupun hanya sebutir kurma, sahurlah. Karena di sana ada keberkahan. Dan wa ta'khiri, dan diakhirkan, itu lebih baik. Tapi juga jangan menyengaja, tinggal 1 menit lagi nih subuh azan langsung sahur, enggak gitu juga, gitu ya, enggak demikian juga. Jadi yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam sahur. Jadi harus tunaikan tuh sahur itu, karena itu bagian dari adab dan sunnah Nabi SAW dalam menunaikan puasa. Karena kita ini kan mau 12 jam nih enggak akan makan dan minum, jadi kita harus persiapan, tubuh kita harus persiapan untuk menjaga kesehatan kita juga. Kemudian yang kedua, ta'jilul fitri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ta'jilul fitri. Nah, kemudian kalau sahur tadi diakhirkan, kalau berbuka itu diawalkan, disegerakan. Dan ini bagian dari sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitra. Manusia itu akan tetap tuh berada dalam kebaikan selama dia puasa. Ma'ajjalul fitra, ketika dia menyegerakan sahur. Begitu, karena kan kebaikan untuk tubuh kita juga kan, ini 12 jam nih menahan makan dan minum. Ketika sudah mau berbuka, nah itu harusnya segera, harus dimasukkan gitu, tubuh kita harus mulai gitu ya, berproses di dalam tubuh itu, karena ada hal-hal yang itu harus disegerakan. Dan itu akan menjadi kebaikan untuk tubuh kita. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah kebiasaannya Nabi. Nah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuftiru qabla an yusalli ala rutubat. Jadi Nabi itu biasa ketika beliau berbuka sebelum sholat, ya sebelum sholat beliau berbuka dulu ala rutubat, dengan beberapa butir kurma basah. Fa'ilam takun rutobatin fatamayyirat. Nah, kalau misalkan Nabi tidak menemukan kurma basah, maka Nabi memakan kurma yang kering. Fa'ilam takun fatamayyirat, jika misalkan kurma kering pun gak ada, maka Nabi hasawatin min ma'. Nabi hanya cukup dengan segelas air. Jadi ini sebelum menunaikan sholat nih, sebelum sholat maghrib, Nabi berbuka dulu, walaupun itu bukannya enggak yang berat-berat dulu. Ya, karena kan ini tubuh kita kan kaget nanti kalau misalkan yang berat-berat. Ini sunnahnya itu kayak gitu, adabnya kayak gitu. Ya kalau di kita kan, misalkan kita nggak nemuin kurma, nggak apa-apa gorengan misalkan. Tapi yang bagus tuh yang manis-manis dulu ya. Itu ada artikel yang luar biasa, silahkan nanti teman-teman bisa baca-baca yang berkaitan dengan hal itu. Ya, jadi kalau misalkan mau mengikuti sunnahnya Nabi, ya kita pakai kurma. Kalau nggak ada kurma, ya kita pakai air. Setelah itu kita sholat, tunaikan sholat fardu dulu, baru kita makan yang berat-berat. Kita mau makan gorengan, mau makan sayur, mau makan daging dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian apa yang dikatakan Nabi, apa yang didoakan Nabi setelah berbuka? Di sini disebutnya sih setelah ya, walaupun memang nanti ada perbedaan, ada yang mengatakan sebelum berbuka atau setelah berbuka. Wa yaqulu ba'da iftarihi, apa yang dikatakan Nabi setelah berbuka? Ya ini dengan membaca doa dhahabad dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nabi berdoa, telah hilang
rasa haus dan lapar. Wabtalatil uruq, dan telah basah nih urat-urat di tenggorokan. Wa tsabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Walaupun ini ada berbeda pendapat di sini, ada yang mengatakan dibaca sebelum berbuka, ada yang mengatakan setelah berbuka. Nah, kita mau condong ke yang mana silahkan. Kemudian yang ketiga, ya adab, di antara adab dan sunnah yang ketiga adalah al-bu'du anir rafath. Kita harus menjauhi hal-hal yang rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah as-sakhafu wa fahishul kalam. yakni perkataan yang kotor dan perkataan yang buruk. Nah, itu rafath. Segala macam rafath itu keluarnya dari mulut. Perkataan yang buruk dan perkataan yang jelek. Itu rafath, dan itu bisa berpotensi menghilangkan pahala Ramadan. Menghilangkan pahala puasa Ramadan. Ya. Karena ada yang membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahalanya. Itu berbeda. Kalau yang membatalkan puasa misalkan diantara yang pokoknya ya dalam minum, makan, berhubungan di siang hari, misalkan haid gitu, itu membatalkan puasanya gitu. Bukan menghilangkan pahalanya. Nah, tapi ada yang menghilangkan puasanya seperti berkata-kata kotor. Itu hanya menghilangkan pahalanya saja, bukan membatalkan. Ini ada nih unik yang saya pernah temukan, orang yang bercerita begini, ya Ustadz, ini saya tuh dulu pernah di Ramadan dulu, saya tuh dapat hadis terkait dengan kalau berkata-kata kotor itu hilang pahalanya. Terus saya makan aja katanya, berbuka. Itu nggak demikian. Kata saya kalau gitu antum ibu double dosanya, ibu hilang pahalanya, ibu juga double dosanya karena membatalkan puasa dengan sengaja. Gitu ya, harus qada, harus fidyah dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan hal-hal yang menghilangkan puasa itu tidak membatalkan puasa, hanya menghilangkan saja. Makanya jaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasanya, jaga. Di antaranya adalah rafas, kita jauhi. Kemudian yang keempat, wa mimma yudhibul hasanat wa yajlibus sayyi'at, dan kita jauhi hal-hal yang bisa menghilangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan. Nah, apa saja? Misalkan diantaranya kita menyibukkan diri kita dengan menonton film yang tidak bermanfaat, misalkan, atau dengan berjalan-jalan ngabuburit. Misalkan dulu saya pernah ke waktu kecil ngabuburit, nggak ada faedahnya, nggak ada hal-hal yang bermanfaat, cuman layangan gitu misalkan ya, ngabuburit dengan main layangan. Janganlah, pakailah waktu-waktu kosong kita dengan hal yang bermanfaat. Nah, baik. Kemudian yang kelima, adamul iksari minat ta'am. Nah, ini bagian dari adabnya, bagian dari sunnahnya, yakni jangan terlalu berlebihan dalam berbuka, jangan terlalu berlebihan dalam makanan. Karena Nabi pernah sampaikan di dalam hadis, ma mala'a ibnu adam wi'an sarran min batnihi. Tidak ada yang paling buruk wadah ya dari keturunan cucu Nabi Adam kecuali memenuhi perutnya, min batni, memenuhi wadah perutnya. Jadi jangan terlalu berlebihan kalau makan. Kemudian yang keenam, ini terakhir ya, al-judu bil ilmi wal amal, al-judu bil ilmi wal mal, dan dermawanlah kita dalam ilmu. Maksud berarti kalau dermawan dalam ilmu, kita sebarkan ilmu, kita ngajarin nih dalam ketika bulan Ramadan nih, pahalanya luar biasa, kesempatannya luar biasa. Dan kita juga dermawan dalam mal, dalam harta, banyakin sedekah, banyakin nolongin orang. Misalkan kalau boleh silahkan infakkan, diwakafkan misalkan untuk pembebasan tanah masjid atau lain sebagainya. Wal badan, dan juga dermawan dalam badan, wal huluk, dan dalam akhlak kita. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas bil khair, manusia yang paling dermawan. Bahkan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahkan Nabi itu di bulan Ramadan kedermawannya itu lebih dermawan lagi. Di dalam hadis itu disebutkan lemah lembutnya Nabi, dermawannya Nabi itu lebih lembut dibanding angin yang berhembus. Masya Allah. Nah, demikian terkait dengan adab dan sunnah yang perlu diperhatikan selama menunaikan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Insya Allah nanti di pertemuan kelima, di episode kelima, di hari esok, kita akan coba bahas terkait dengan apa saja yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di
bulan Ramadan. Saya Yusuf Ibnu Ahmad, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.